Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan penjual cilok cantik dari Natar yang dia seorang single parent menghidupi anaknya seorang diri dan tentunya dengan perjuangan dan penuh semangat. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja saya akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mbak Elma. Assalamualaikum Mbak Elma. Waalaikumsalam, Mas. Iya, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Mbak mungkin bisa perkenalkan dulu namanya, kemudian alamatnya, kemudian juga umurnya. Silakan. Ya, nama saya Elma Nurmela. Saya asal dari Candimas, Kecamatan Natar. Usia saya 23 tahun. Saya seorang single parent. Oke. Anaknya mana? Ini, sini Jalu tuh. Halo, dadah dulu Jalu. Dadah, Dek. Dadah. Oke. Ini Jalu umurnya berapa tahun Jalu? Hah? Tahun. 5 tahun. Oke, Jalu umurnya 5 tahun. Oke, silakan sekarang bisa main-main lagi, nanti mainnya capek ngendongin terus. Oke. Nah, Mbak Elma, sudah berapa lama menjadi single parent? Kalau menjadi single parent sekitar 3 tahun. 3 tahun. Berarti sejak Jalu umur 2 tahun ya? Ya. Oke, 2 Jalu. tahun jalan 3 tahun lah. Oh, sekitar segitu 2 ya. tahun jalan ke 3 tahun. Oke. Nah, Mbak Elma, apakah Mbak Elma kan sekarang jualan cilok? Apakah usaha ini memang sudah Mbak geluti sebelum menjadi single parent atau memang apa ya? Baru-baru ini aja? Kalau dari dunia cilok sih saya Hmm. udah dari pas masih ada suami. Mm-mm. Pas lagi ada suami itu sekitar 1 tahun yang lalu. Hmm. Habis itu saya kan berpisah. Mm-mm. 2 tahun itu saya tekuni untuk Mm-mm. jualan cilok. Mm-mm. Jadi untuk mencukupi kebutuhan harian itu memang dari cilok. Sehari-hari ya? Oke. Cilok jualan online gitu. Tuh. Oh, kalau yang beli cilok itu dari Bandar Lampung, ada dari kayak Kemiling, Kedaton. Kalau di wilayah Natar memang semua udah pada tahu. Jadi mereka kan biasa online diantar gitu. Sekarang Elma udah ada warungnya, jadi mereka langsung datang aja ke kedainya. Oh gitu, gitu. Nah nanti jadi Mbak Elma ini awalnya itu jualan cilok secara online. Iya. Jadi Mbak keliling-keliling. Keliling diantar. Kami Diantar. kan ngepost gitu kayak di Facebook, Instagram gitu kan. Nanti kita tinggal ready pengiriman setiap jam 4 sore. Berarti dari pagi Mbak udah ngolah tuh. Udah ngolah. Dari udah. jam berapa biasanya Mbak mulai bikin ciloknya? Dari sekitar jam 8 lah. Kita kan pagi ke pasar dulu untuk belanja bahan-bahannya. Jadi kita bikin sampai siang sekitar jam 12 siang itu kami udah ready. Untuk yang di bagian tetangga-tetangga dekat rumah mereka udah pada beli. Jadi untuk bagian jauh itu kita ready untuk pengiriman jam 4 sore. Setiap jam 4 sore. Gitu. Nah, Mbak berarti setiap hari Mbak ke pasar, setiap hari langsung bikin karena ciloknya selalu baru. Iya, selalu baru. Setiap hari itu pasti habis, insya Allah. Cuman kalau kayak cuacanya mendukung hujan gitu kan, kita nggak bisa nganter. Paling cuma untuk di dekat-dekat rumah aja yang beli. Paling sisa-sisa 5 porsi apa 3 porsi Makan di sendiri rumah, ya? dimakan sendiri aja. Iya, oke. Nah, Mbak Elma, apa sih Mbak suka duka jualan cilok? Ya, suka dukanya sih ya, 1 bulan yang lalu saya menerima orderan fiktif 4 porsi. Itu dengan anak saya nganterin. Itu kan sistemnya COD di pinggir jalan tuh. Jadi saya itu udah nunggu 2 jam, tapi orderannya tuh nggak jadi dibeli. Dan orang itu nggak jadi dihubungin gitu, nggak bisa dihubungin. Selama 2 jam itu saya udah nunggu, tapi orangnya nggak datang. Jadi hangus deh 4 porsi cilok itu. Jadi akhirnya saya bagiin sama sepupu saya, sama tetangga rumah. Oh gitu. Jadi nggak jadi di cancel gitu. Jadi Mbak bawa pulang lagi. Bawa pulang lagi. Itu saya udah nunggu 2 jam kurang lebih sama anak. Oh gitu. Nah, Mbak itu nunggu di pinggir jalan di mana itu Mbak? Pinggir jalan lintas Oh, lintas raya di Candimas. Oh, di Candimas. Oh ya udah nungguin sampai 2 jam. Tetapi ternyata orang yang mau beli itu ditungguin nggak dateng-dateng. Iya. Terus habis itu Mbak bawa anak juga ya? Iya, bawa sama anak. Memang selalu kalau nganterin orderan itu selalu sama anak. Iya, karena nggak ada yang jagain Nggak ada di yang rumah jagain, ya. nggak ada. Oke, karena di rumah nggak ada yang jagain, jadi Mbak Elma itu selalu bawa anaknya setiap kali ada yang order di luar gitu ya. Oke. Nah Mbak, jadi Mbak sudah nelpon orangnya ketika Iya. itu?
Di telepon nggak aktif? Nggak aktif lagi, nggak hubungin. Dia bilangnya sih udah di jalan. Jadi kan kami makanya mungkin ya udahlah 1 jam nggak apa-apa, kami menunggu. Tapi habis itu nomornya sudah nggak bisa dihubungin lagi. Mungkin baterainya mati kali ya? Ya kurang tahu juga, tapi selama 2 jam masih iya. Iya betul juga sih ya Mbak ya, betul. Jadi Mbak udah nungguin 2 jam dan akhirnya Mbak pulang? Akhirnya pulang. Oh gitu. Nah mungkin orangnya lagi nonton nih kemarin yang pesan cilok Mbak Elma 20.000 di pinggir jalan lintas Natar. Oke, tapi nggak apa-apa ya Mbak ya. Oke. Terus setelah itu Mbak bawa pulang, Mbak bagikan ke saudara-saudara gitu kan. Sempet kayak ngerasa kecewa, sedih gitu nggak Mbak? Ya sempat ada sih rasa kayak gitu. Bukan apanya ya, karena saya bawa anak tuh kan. Kasihan anak saya udah semangat gitu kan mau nganterin cilok, mau dapat duit kan, mamahnya pikir dia untuk uang jajan, tapi nggak jadi, akhirnya kami pulang. Betul. Setelah sekian lama gitu, orangnya ini nggak hubungin lagi? Nggak ada, nomornya itu udah nggak ada lagi, udah nggak bisa dihubungi. Di Facebook atau di apa juga nggak ada? Nggak ada, karena itu dia memang langsung nelpon gitu orangnya, langsung nelpon pesen dan ya udah, jadi kami kan ready-nya memang jam 4, kami antar lah, tunggu sampai jam 4, tapi akhirnya nggak ada juga sampai sampai maghrib gitu. Udah, jadi orangnya nggak datang. Gitu, itu ya salah satu dukanya ya Mbak ya. Oke, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Iya, betul. Berarti harus berhenti dulu gitu di pinggir-pinggir. Dulu kadang pinggir-pinggir ruko kan nggak mungkin kalau istilahnya kalau aku bawa sendiri badan itu kan aku sama anak, nggak mungkin anak aku hujan-hujanan. Betul. Ya. Mungkin kalau Mbak sendiri bisa langsung terabas ya. Betul. Oke. Nah, terus Mbak Elma apa sukanya jadi penjual cilok? Ya sukanya gimana ya, memang saya terjunnya di dunia cilok, mungkin kayak kalau saya sendiri sih senang banget gitu, kayak jualan gitu ya, saya bisa apa gitu kan, istilahnya mau kerja di luar juga kan istilahnya harus ada ijazah, sedangkan saya nggak ada ijazah. Pendidikan terakhirnya apa Mbak? Pendidikan terakhir cuma SMP. Di SMP mana waktu itu? SMP 5 Natar sini. SMP 5 Natar. Oke. Nah terus jadi apakah Mbak pernah menjalani profesi lainnya selain jadi jualan cilok? Ada sih, karena saya kan hobi makeup ya, sedikit memang hobi makeup. Jadi ya untuk jasa panggil ya bisa kadang-kadang untuk panitia atau wisuda saya 1-2 orang saya make upin untuk seseran sampingan dari cilok. Tapi kalau memang usaha utamanya memang saya jualan cilok. Kalau make up kan karena nggak setiap hari. Betul, iya. Kalau cilok setiap hari ya. Setiap hari pasti ada, walaupun sedikit pemasukan ada. Betul, alhamdulillah disyukuri ya Mbak ya. Ya. Iya. Nah terus Mbak, katanya Mbak pernah sempat menjadi satpam. Ya. Nah betul nih ya. Ya. Nah, waktu itu jadi satpam, apa atau alasan apa yang melatar belakangi Mbak hingga sampai akhirnya Mbak mau jadi satpam? Ya, karena pikir kan kayak kalau Elma kerja satpam gitu kan, istilahnya seperti gaji pokok tiap bulan pasti gitu. Dapet. Gitu kan istilahnya. Makanya coba dulu lah ya, mungkin ini rezekinya siapa tahu memang ada rezeki kerjanya di situ. Elma masuk dulu kerja satpam, dan cuma 1 bulan Elma kerja nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa? Karena kan satpam itu harus standby terus ya. Dia duduk diam gitu ya. Duduk cuma 1 jam, berdirinya. Keliling-keliling. Karena kan di mall supermarket, mall gitu kan dia berdiri di pusat perbelanjaan. Jadi ya. Berdiri keliling-keliling. Iya, bukan kayak di pabrik itu kan enak di posnya tuh kita bisa duduk santai. Kalau kita nggak rolling sama temen kan kita nggak bisa duduk kalau di mall itu. Gitu. Ya. Jadi harus rolling dulu sama temen baru bisa duduk. Jadi akhirnya cuma dapat sebulan aja, akhirnya terjun kembali lagi jual cilok lagi. Gitu. Jadi sempat 1 bulan ya jadi satpam di pusat perbelanjaan ya. Oke, tapi karena nggak kuat. Itu pulangnya malam juga atau siang? Pulangnya jam 10 malam, kadang nyampe rumah jam 11 malam. Itu lumayan berangkatnya juga ya? Iya. Sekitar 14 jam deh ya kerjanya, soalnya berangkatnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi udah berangkat, balik lagi jam 10-an? Pulangnya? Pulangnya jam 10 malam. Wow, lumayan capek juga ya Mbak ya? Waktu untuk anaknya juga nggak ada gitu loh. Betul. Pulang anak udah tidur, bangun tidur kadang anak belum bangun kita udah berangkat kerja. Makanya Betul. Jadi akhirnya Mbak memutuskan untuk resign. Untuk keluar dari satpam. Oke. Nah, berarti berbagai macam profesi sudah Mbak jalani, mulai dari satpam, mulai jadi mua juga, perias gitu ya. Terus ada profesi apa lagi yang pernah Mbak jalani?
Paling pernah sih jadi marketing perumahan pernah. Cuman itu kan dari rumah aja ya, lewat handphone aja sih. Oh gitu, nggak keliling-keliling. Oh gitu. Online aja. Jadi sudah ini ya Mbak, berbagai macam profesi dilalui gitu kan ya. Nah terus kalau untuk yang kita kembali lagi ke jualan cilok nih Mbak gitu ya. Nah kalau Mbak sendiri jualan cilok itu kayak ada resep-resepnya itu dapat dari siapa gitu? Kalau resep sih kayaknya ya karena nggak tahu ya, aku juga kok nyoba-nyoba gitu kan. Memang kalau turunan dari orang tua itu memang pintar masak gitu kan. Oh gitu. Ya pertamanya memang nanya dari orang tua, ini apa resepnya, gini. Jadi kan ya gimana enaknya kita ngolah, akhirnya kok kayaknya enak gitu. Kayaknya kalau untuk dijual kayaknya laku deh, laris gitu. Jadi iseng-iseng buatlah dikit, jadi kayak tetangga yang beli, tetangga rumah depan rumah, akhirnya kok enak, akhirnya jadi maksain untuk jualan online. Ternyata ramai juga yang beli jualan online gitu. itu. Jadi akhirnya diteruskan usaha itu. Oke. Nah kalau dari orang tua sendiri, apakah memang sebelumnya sudah buka usaha cilok atau dari Mbak sendiri? Belum. Dari orang tua, soalnya kalau orang tua itu usahanya ngebordir. Oh bordir. Iya. Oke. Nggak ada. Jualan cilok nggak ada. Nah terus kalau untuk Mbak kan jadi single parent nih. Jadi single parent, kemudian menghidupi anak seorang diri gitu kan. Apa yang membuat Mbak semangat gitu untuk terus jualan cilok? Ya satu ya, terutama untuk anak ya. Karena kan jadi single parent itu gak gampang ya. Ya seenggaknya untuk biaya kebutuhan hari-hari anak, itu yang utama. Kalau untuk Elma sih anak ya. Terus untuk kebutuhan orang tua juga, karena orang tua juga kan memang nggak kerja, jadi ya cuman Elma di sini yang istilah tolong punggung keluarga, cuman Elma gitu kan. Jadi ya mau nggak mau Elma harus nekunin usaha cilok ini, walaupun dikit-dikit pemasukan besar kecilnya Elma jalanin terus. Iya. Oke. Berarti nggak ada liburnya ya Mbak ya, setiap hari buka? Nggak ada liburnya, setiap hari kami ready terus. Mungkin kalau pas ada acara keluarga, acara tertentu baru libur ya. Sehari. Betul. Nah terus kalau di kedainya sendiri Mbak, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka sih dari jam 8 pagi, bukan, nanti ya tutup sekitar jam 9 malam, nanti kami udah tutup. Oh gitu ya. Jualannya hanya cilok atau ada yang lainnya juga? Ya cilok kacang, cilok kuah, ya cemilan-cemilan jajanan anak-anak juga untuk ngeramein aja sih. Cuman kalau menu utamanya memang cilok. Oh gitu, cilok ya. Oke. Nah, jadi kalau sekarang Mbak masih buka ini juga, online juga? Online udah enggak, karena warungnya nanti kalau Elma nganterin online gitu, warungnya nggak ada yang nunggu, jadinya stay di rumah aja gitu. Jadi orang-orang juga udah pada tahu gitu kan, karena Elma ngepostnya di sosmed gitu kan, jadi mereka datang sendiri ke kedainya, jadi nggak perlu diantar online lagi. Oh jadi langsung datang ke sini? Langsung datang ke sini aja. Oh iya, itu karena udah nggak buka online lagi ya gitu. Nggak capek juga nggak sih Mbak kalau online itu? Ya lumayan capek sih, ya memakan waktunya juga kan, resiko di jalannya juga, namanya kita naik kendaraan kan, jalan raya kan, bawa anak, belum hujan kepanasan, ya itu. Betul. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk membuka warung ini di depan rumah. Iya, nah Mbak katanya kemarin Mbak sempat viral nih tentang cilok fiktif ya, gitu ya. Betul. Oh gitu ya. Itu gimana awalnya Mbak bisa viral? Kalau awalnya sih sebenarnya itu kan menceritakan dari ada yang order cilok sampai diantar ke pemesan konsumennya itu, tapi di luar dugaan itu kenapa jadi orderan fiktif 4 porsi cilok, nggak jadi diorder ternyata, makanya jadi di luar dugaan ya. Nggak tahu juga kalau itu mau ditipu, dipancain orang gitu kan. Betul. Jadi Mbak nggak pernah nyangka ya? Nggak pernah nyangka, makanya itu ada tahap videonya dari awal bungkusin cilok sampai kita di jalan nganter sampai nunggu sama anak itu. Nggak mungkin dong kita mau tahu kalau itu mau ditipu, kan kita nggak tahu. Itu mau menceritakan dari saya ngejual cilok dari awal bungkusin sampai kita ngantarin sampai ketemu konsumen gitu kan ceritanya. Karena saya kan online cilok gitu kan, makanya mau cerita seperti itu, tapi malah jadi orderan fiktif. Oke, dan ternyata itu malah jadi viral. Iya, akhirnya viral. Oke, itu viralnya di mana Mbak? Di TikTok atau di Instagram atau di apa? Kalau viral itu pertama karena dari TikTok, itu nggak nyangka juga sih bakal viral gitu kan, cuman kan
iseng-iseng aja diposting gitu kan, ya kesel juga karena di hati kecewa juga. Yang tadinya orderan itu mau diantar sama konsumen ternyata nggak jadi ya. Jadi diposting lah di TikTok, ternyata ramai sampai masuk TV kan. Itu videonya. TV juga. Iya. Videonya itu masuk di channel GTV kalau nggak salah. Oh, di GTV. Oh, mereka ambil video TikTok Mbak, kemudian di-share di TV. Gitu. Jadi akhirnya rame, di TikTok pun rame. Akhirnya kebanjiran konsumen, banyak yang order sampai ratusan porsi cilok. Oh ya? Iya. Oh, jadi gara-gara order fiktif itu justru kemudian malah sama Allah diganti dengan berkah gitu ya, dan sampai ratusan sampai bisa ratusan porsi bisa dibagiin sampai satu kampung Raja Wali ini dibagiin cilok gratis kan, karena dapat orderan itu bisa santunan anak yatim sampai bisa kebikin warung cilok depan rumah ini. Oh gitu. Jadi Mbak sempat membagikan cilok gratis untuk kampung masyarakat di Raja Wali. Oh ya, gitu, betul. Dibagiin ke anak-anak semua. Karena Mbak merasa bersyukur dapat orderan yang banyak. Iya betul. Nah itu yang order orang-orang dari mana Mbak sampai ratusan banyak begitu? Itu sih dari luar kota ya. Ada yang dari Serang, ada dari Kalimantan Selatan, dari Jepang ada, dari Singapura dari pun Jepang ada. Juga? Iya, sampai Singapura juga ada. Oh, para donatur yang membeli cilok secara online juga ada. Sampai gitu. Singapura. Iya. Wow, itu sampai Singapura, sampai Jepang juga. Karena ciloknya mungkin viralnya sampai sana, mereka jadi membeli secara online. Oh gitu. Jadi Mbak bikinnya itu ciloknya itu kalau mau dikirim ke Singapura atau Jepang itu udah dikemas, di packing baru dikirim atau gimana? Jadi yang mereka ngorder itu minta dibagikan untuk warga di Kampung Elma. Oh gitu. Karena nggak mungkin kalau cilok itu dipaketin ke luar negeri tuh nggak mungkin, karena itu kan makanan basah, jadi pasti basi di jalan. Oh gitu. Jadi yang order dari Jepang, dari Singapura itu mereka order tapi minta tolong untuk dibagikan kepada warga di sini. Iya betul. Oh gitu. Jadi bukan untuk dikirim ke sana ya? Iya. Oke. Makanya yang tadi sampai ratusan, saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya, sampai dibantu sama ibu PKK di kampung. Ibu PKK terjun ke sini? Iya, untuk ngebantuin bungkusin cilok. Nggak mungkin saya ngerjain sendiri. Oh, saking banyaknya ya? Saking banyaknya orderan. Iya, itu berkah banget ya Mbak ya? Iya, berkah banget orderan itu. Betul ya. Jadi kita nggak pernah nyangka itulah mungkin bisa kayak diambil hikmahnya ketika kita dijahatin orang ya kita baik aja ya sama orang ya. Mungkin nanti Allah akan kasih gantinya dengan yang lebih baik gitu kan ya. Dan itu yang udah Mbak dapatkan gitu kan ya. Sampai nggak nyangka ya, sampai dari luar negeri pesen juga. Mbak kenal dengan orang yang dari luar negeri nih? Nggak ada yang kenal. Dari Bandar Lampung pun yang cuman tetangga kota pun nggak kenal, apalagi sampai luar negeri. Oh gitu. Ya. Terus setelah itu setelah viral, terus kemudian orang-orang jadi langsung datang ke kedai Mbak. Iya, mereka beli langsung ke sini karena mereka mencari tahu rumah saya ini Mbak yang viral itu di mana, alamat rumahnya. Karena mereka cari-cari dari Facebook, dari TikTok, mungkin ada beberapa konten yang nunjukin daerah rumahku, jadi mereka datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi sampai ramai dong di sini. Iya, ramai. Kalau beli. Iya, pas lagi viral tuh ramai pembeli. Gitu. Nah itu viralnya sekitar bulan apa Mbak waktu itu? 1 bulan lalu, jalan 2 bulan ini deh. Oh, berarti sekitar bulan Mei. Iya, sekitar bulan Mei. Pas puasa. Sudah puasa. Oh, sudah. Oh, berarti akhir-akhir Mei. Iya, akhir Mei. Oh, akhir-akhir Mei, setelah Lebaran ya? Iya, setelah Lebaran. Oh, itu jadi sempat viralnya pas di situ ya? Oke, baru 2 bulanan ini gitu kan ya? Oke. Nah, terus Mbak, setelah itu Mbak sempat share juga ke Instagram atau media lainnya juga nggak? Iya, sempat share juga. Jadi rame juga di Instagram juga rame. Dari beberapa postingan itu banyak yang posting, juga yang nge-tag, yang komentar juga ratusan sih banyak di Instagram. Karena aku posting juga orderan fiktif itu. Siapa tahu kan, maksudnya jangan sampai ada lagi korban gitu. Memang sih nggak seberapa ya, cuman kan bagi kami itu berharga. Betul, ya. Walaupun jumlahnya cuma 20.000, tapi itu tentunya sangat berharga ya Mbak ya, karena
kita sudah kehilangan waktu, kehilangan biaya bensinnya kan, kesana kesininya gitu kan ya. Terus habis itu kesempatan untuk seharusnya bisa melakukan aktivitas yang lainnya gitu kan ya. Tapi justru malah harus ngurusin si cilok fiktif ini gitu ya gitu. Nah, terus Mbak, kalau bagaimana dukungan dari orang tua Mbak Elma sendiri, ayahnya gitu? Kalau orang tua sih ya dijalanin aja gitu kan. Mau siapa tahu dari jualan cilok ini ada jalan rezekinya, ditekunin aja. Memang ya kayak pandemi sekarang ini kan mencari kerja susah gitu kan. Oh, betul. Nah Mbak, kalau untuk di saat ngomong-ngomong tentang pandemi juga gitu kan ya, ada pengaruhnya nggak sih Mbak jualan cilok pada saat pandemi ini dan pada saat Mbak jualan cilok sebelum pandemi? Ya lebih banyak sebelum ya. Yang biasanya orderan sebelum pandemi itu ramai sampai 30 porsi yang online itu. Sekarang paling kalau di rumah cuma 15 porsi, separohnya lah ya. Separohnya pendapatannya. Lebih ramai sebelum pandemi. Iya, betul. Mungkin karena pandemi juga jadi orang-orang juga melakukan penghematan kali ya Mbak ya gitu ya. Gitu. Jadi dan itu jadi termasuk berpengaruh ya Mbak, intinya ke usaha Mbak ya gitu ya. Berpengaruh banget, sangat berpengaruh. Betul. Nah, terus Mbak, kalau Mbak sendiri nih apa sih harapan Mbak ke depan gitu untuk usaha cilok Mbak? Ya harapannya ya pengennya sih lebih maju lagi ya. Lebih berkembang lagi. Kalau memang ada rezekinya ya pengen besarin lagi gitu kan kedainya supaya lebih ramai. Itu sih kalau harapannya yang dipengenin. Cuman ya kita rintis aja dulu lah dari nol ya. Betul. Siapa tahu nanti ada jalan usahanya. Betul. Kita besarkan lagi. Kita buat ruko pengennya. Iya. Nah, terus kalau varian ciloknya sendiri Mbak gitu, apakah dari Mbak kayak Mbak bikin sesuatu yang baru-baru terus, ciloknya, oh besok bikin cilok ini gitu, atau awalnya gimana ciloknya? Kalau cilok sih variannya cuman ya cilok kacang, itu pakai bumbu kacang, ada yang cilok tahu juga untuk yang varian kuahnya. Kalau cilok memang 2 varian rasa ya, cilok kuah sama cilok kacang aja. Kalau yang kacang ini juga dia Tetap dikukus. Oh, nggak ada yang digoreng ya? Nggak ada. Oh, iya. Kalau digoreng batagor dong. Oh iya, jadi batagor ya? Jadinya batagor kalau digoreng. Oh gitu. Iya. Jadi cilok kalau digoreng jadi batagor. Iya. Oh alah. Cilok kan dari aci, batagor kan aci. Oh iya betul. Cireng juga dan sejenisnya ya teman-temannya ya. Oke. Nah terus kalau dari Mbak Elma sendiri, Mbak kan sudah menggeluti bisnis di dunia percilokan ini kurang lebih 2-3 tahun lah gitu kan ya gitu. Nah kalau dari Mbak sendiri gitu kan ya, apakah memang ingin meneruskan usaha ini terus dikembangkan lagi gitu kan ya, atau ingin coba usaha-usaha apa gitu yang baru? Ya kalau pengennya sih menekuni terus aja usaha sini. Kayaknya memang udah matang banget di dunia cilok ini gitu. Pengennya sih dunia cilok aja, nggak ada pengen yang di yang lainnya gitu. Saya yang lain kayaknya kurang tertarik. Kayaknya udah terjunnya di dunia cilok, udah nggak gitu. Pengen di usaha yang lain gitu. Iya. Nah Mbak nggak ada kepikiran untuk kayak merantau ke daerah Flores atau ke NTT atau ke daerah mana lah gitu di luar Lampung untuk bikin usaha cilok di sana gitu? Kepikiran nggak? Ya. Atau memang yaudahlah di sini aja lah gitu, di Lampung aja lah gitu? Ya kalau memang udah berkembang sih ya pengen gitu buka cabang gitu kan. Kalau memang kita usahanya udah maju, udah sedikit berkembang gitu kan, pengen banget bikin cabang gitu di setiap kota gitu kan. Ya insya Allah kita kan nggak tahu ya ke depan seperti apa. Makanya kita ditekuni dulu ya, Mbak. Iya. Nah terus kalau Mbak sendiri apakah sering melihat dari video-video di YouTube atau di yang lainnya, media sosial lainnya tentang para penjual cilok? Kisah-kisah para penjual cilok? Ada sih. Ada nggak kisah dari sekian banyak video di YouTube atau di media sosial lainnya, kisah penjual cilok yang mungkin Mbak jadi termotivasi, Mbak jadi terinspirasi untuk terus menekuni dunia percilokan ini? Ada? Ada. Apa? Tentang video siapa? Video yang sempat kayaknya sekitar bulan 2 atau bulan 3 kemarin, ada viral tukang cilok itu ganteng kalau itu dia itu. Jadi kayaknya termotivasi banget. Dia juga gitu istilahnya
penjual cilok ganteng gitu kan, dia menekuni terus usahanya dan sekarang dia sukses gitu kan. Bisa. Itu di daerah mana? Kurang paham sih daerahnya apa, Serang Jawa, apa, di Jawa, Jawa. daerah Jawa deh kayaknya, kurang paham juga tinggalnya di mana, cuman itu memang dia viral banget. Sempat tahu juga tentang video dia itu. Oke. Nah, terus ada brandnya nggak sih, cilok apa gitu? Punyamu sendiri gitu namanya? Namanya sih cuman Elma Bakul Cilok aja, memang dari Elma Bakul dulu. Cilok. Iya, nama brandnya memang dari dulu Elma Bakul Cilok. Dari dulu Gitu. Instagram juga tetap namanya itu. Iya, Elma Bakul Cilok ya. Iya. Oke, itu memang udah fokus jadi Iya, brandnya ya, brandnya gitu ya. memang itu. Oke. Nah, terus kalau untuk saat ini gitu kan, Elma, di masa-masa pandemi seperti saat ini gitu kan ya, tentunya di luaran sana juga banyak orang-orang yang masih tetap melakukan COD, entah itu apapun jualannya gitu kan ya. Nah, apa nih saran dari kamu ataupun pesan dari kamu untuk para penjual online yang mungkin setelah melakukan COD supaya tidak kena orderan fiktif lagi gitu? Apa nih tips dari kamu? Atau pesan atau semangat seperti apa yang ingin kamu berikan ke mereka? Ya intinya kita sebagai penjual online ya harus lebih detail lagi, lebih hati-hati untuk melihat konsumen atau menerima pesanan dari konsumen. Takutnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, bisa bikin kita kecewa kan. Sistemnya kan kita COD harusnya nunggu lama. Takutnya nanti konsumennya nggak datang kan, kita malah dipermainkan. Takutnya seperti itu sih, lebih bijak lagi dalam memilih konsumen. Takutnya kan. Dipastikan mungkin kali ya. Ya, dipastikan dulu itu benar atau enggaknya bahwa orang itu memesan orderan dengan kita. Takutnya seperti apa yang Elma alami kemarin ini ya, ternyata Elma udah nunggu, ternyata konsumen yang nggak jadi, malah nggak bisa dihubungi gitu kan. Iya, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan para penjual-penjual di sana ya. Iya, betul. Oke, nah kalau di ngomong-ngomong tentang bisnis di dunia per onlinean, tentang percilokan, kalau penjual cilok di Natar ini termasuk banyak nggak sih, Elma? Ya kayaknya sih ada beberapa, cuman kayaknya kalau yang khusus cilok banget gitu, kayaknya cuman Elma deh yang jualan cilok khusus cilok gitu. Kalau di Natar kayaknya cuman Elma. Di daerah Raja Wali ini ya? Iya. Iya. Ya, mungkin kalau yang lain-lain kan kebanyakan kayak ceker mercon, mie ayam, bakso, soto kayaknya udah umum ya, udah umum. Kalau Elma kan memang fokusnya cilok. Jadi kalau di Natar nyari cilok cuma Elma. Elma gitu. Bakul Cilok itu udah pasti cilok. Itu udah pasti jualan cilok nggak? Elma, apa harapan kamu sebagai seorang single parent yang menghidupi anak dan juga orang tua juga gitu, bantu-bantu orang tua juga gitu ya? Apa harapan kamu untuk anak kamu ke depan? Ingin supaya bisa membiayai anak sampai dia sekolah tinggi gitu kan. Ya walau alam kita nggak tahu kalau memang ada jodohnya lagi kan, mungkin istilahnya biaya hidupnya ringan ya, ada yang bantuin, ada nafain gitu kan pengennya. Yang penting pengen lebih maju lagi lah usaha ciloknya. Intinya fokus ya di cilok. Cilok ini. Oke deh Elma, terima kasih untuk bincang-bincangnya kali ini. Semoga videonya juga bisa menginspirasi orang-orang di luar sana ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berkarya. Nah, itulah tadi dia obrolan kita dengan Elma, penjual cilok cantik dari Natar, yang memang fokus pada dunia percilokan dan merupakan single parent yang terus berusaha dan penuh semangat membiayai hidup anaknya dan juga orang tuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.